cara menikmati janji-janji Allah. Janji Allah kita tahu cuma seringkali tidak terjadi pada kita. Ya, saudara, itu sebab janji Allah harus terjadi supaya kita bisa menikmati. Amin apa tidak? Ya, maka itu kita perlu membuat bagaimana caranya supaya perjanjian Tuhan itu menjadi nyata bagi kita. Ya, kita sudah membaca panjang lebar dari Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat 24. Saudara, dan saya ingin supaya kita semua sadar, inilah kisah dari seorang tua yang dari muda tidak punya anak, dijanji punya anak, dijanji diberi anak, saudara. Tetapi sampai umur 99 tahun belum dapat. Baru umur 100 tahun dapat. Ya, saudara. Siapa nama orang ini? Abraham. Ya, saudara. Nah, itu sebab saya ingin mengajak supaya semua saudara mengerti tentang janji Allah. Katakan janji Allah. Janji Allah, ya saudara, atau promise itu disebutkan dalam bahasa Greka Yunani adalah epagelia. Katakan epagelia. Saudara, dari dua kata epi yang berarti di atas dan agelo, panggilan atau janji memberi. Ya saudara, janji memberi dari Allah. Dan kata agela ini hanya khusus untuk Tuhan. Karena tidak ada orang yang tempatnya tinggi. Ya saudara, jadi hanya bagi dia seorang yang ada di tempat maha tinggi, maka kalau dia berjanji memberi, ayo kamu Timothy Roy datang ke sini. Nah, dia karena tempatnya maha tinggi, maka boleh dipakai kata agelo. Ya saudara. Nah, kalau orang-orang biasa tidak boleh, raja sekalipun tidak pakai ini. Para kekasih perhatikan, jadi dari epi di atas dan agelo, panggilan untuk memberi sesuatu. Sehingga jadi kata epagelia, ya saudara. Dan ini adalah suatu anugerah. Terus janji Allah adalah anugerah. Saudara bisa bayangkan, seringkali kita cuma minta berkat uang. Karena 1 bulan tidak cukup Tuhan, sampai tanggal 31 tidak cukup. Sampai tengah bulan juga sudah habis. Saudara, kita cuma minta uang, materi, kendaraan, perumahan, kesehatan, kesembuhan. Saudara, kita tidak meminta epagelia. Kita harus meminta panggilan untuk kita datang kepadanya. Kalau saya tidak datang, maka saya tidak dapat dari dia. Saudara tidak datang, saudara tidak dapat. Di mana saudara datang? Di dalam gereja, rumah Allah. Jangan anggap enteng gereja. Saudara, banyak orang punya pikiran tidak usah ke gereja. Saudara, pada zaman masa kemarin 2 tahun dan setahun yang lalu, memang kita dibatasi, ya saudara, social distancing, kita tidak boleh kumpul banyak orang. Bahkan kita di lockdown, sama sekali tidak boleh ada kebaktian. Tetapi setelah ini bisa, maka saudara harus, ya saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita akan menerima suatu anugerah yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita tidak datang, ya saudara, oh saya bisa di rumah. Ya saudara, saudara bisa di rumah tapi di rumah saudara yang berdosa. Saudara tidak bisa datang di rumah Tuhan yang kudus. Saudara, di sini bedanya. Saudara punya rumah berdosa. Tapi saudara datang kepada rumah Tuhan, Tuhan menganggap saudara datang ke rumahnya yang kudus. Di mana dia berada dan bertakhta. Sudah tentu beda. Di mana saudara berdiri, di mana saudara berada. Saudara sangat berbeda. Tidak bisa disamakan, ya. Supaya saudara jelas. Para kekasih, dari kata epagelia ada turunan kata epagelma. Yaitu janji pemberian berdasarkan hasil nyata dari suatu janji yang sudah pernah ada. Saudara, jadi epagelma ini di dalam konteks Alkitab Yunani, Greka, ini hanya ada di dalam perjanjian baru. Saudara, karena arti dari epagelma adalah suatu janji yang diberikan sekarang ini ya, berdasarkan hasil nyata yang sudah terjadi pada janji yang lalu, pada masa yang lalu, perjanjian lama. Sekarang diberikan kepada kita kembali. Ya saudara, itulah epagelma.
Ya saudara, dan di sini kita melihat saya dan saudara tidak usah ragu. Karena sudah ada buktinya, perjanjian lama. Saudara, para nenek moyang Israel dan bangsa-bangsa yang takut kepada Tuhan Allah Yehova, mereka menerima janji Allah pada perjanjian lama. Nah, itu kalau saudara terima sekarang, saudara engkau sudah tidak perlu membuktikan. Yakin pasti terjadi. Amin. Ini penting sekali, epagilma. Jadi apanya lagi yang saudara mau buktikan? Kalau ditanya orang, buktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya kamu baca perjanjian lama. Saudara. Nah perjanjian lama itu bukti, suatu bukti. Epagilma yang sekarang diberikan kepada kita orang. Ya, saudara, jadi menjadi orang-orang yang hidup pada perjanjian baru adalah orang-orang yang tinggal terima perjanjian yang sudah terbukti pada perjanjian lama. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jelas ya saudara. Jadi hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata. Katakan, janji yang sudah terbukti nyata. Itulah yang akan saya terima pada akhir zaman. Ya saudara, puji Tuhan. Para kekasih, saya akan lanjut. Dan saya kemarin menjelaskan sedikit tentang iman Bapak Abram. Dari namanya yang masih lama Abram, ya saudara, dan istrinya bernama Sarai. Katakan Abram, Bapak Abram dan Ibu Sarai. Ya, kemudian menjadi Abraham dan Sarah. Ya, para kekasih, jadi di sini kita melihat Tuhan perlu mengubah nama. Supaya apa? Supaya Bapak ini, Abram ini bukan hanya menerima janji, tapi sekarang mulai menjadi kenyataan. Dan tidak lama kemudian dia mendapatkan seorang putra. Ya saudara. Nah, jadi ada perubahan nama dari Abram menjadi Abraham. Bahkan sebelum dirubah pun, Abram yang masih pakai nama lama sudah menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Ya. Saudara, di dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 22 ini saja yang akan kita baca. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai apa? Kebenaran. Saudara, kata kebenaran itu apa? Oh, kebenaran ini bukan. Itu kebenaran. Ya saudara, ini kebenaran. Artinya apa? Sesuatu yang hakiki milik Allah. Dari seorang yang sabar menanti. Dan dia tidak pernah goyah. Dia sangat sabar menanti. Sampai kapan? Aku yakin sebelum aku mati, aku sudah dapat. Saudara, dan itu yang dia terima. Ya, itu sebab ayat 20 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Pelajaran ini harus mengajar kepada saya dan kepada saudara, supaya terhadap janji Allah, pegang Alkitab saudara. Terhadap janji Allah, saya tidak boleh bimbang. Saudara, bila saudara bisa demikian, saudara orang yang mirip dengan Abram. Ya saudara, itu luar biasa. Karena ada hasilnya. Kedua, karena dia yakin, ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, saya tulis nomor 2, imannya adalah titik 2, Allah berkuasa mengadakan. Katakan, saya harus memiliki iman bahwa Allah berkuasa mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang minus dan defisit menjadi surplus dan plus. Saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa dia mempunyai kuasa, saudara, untuk mengadakan.
untuk menambahi dan untuk menjadikan baik semuanya, ya. Dan yang ketiga, para kekasih, sehingga ia selalu dibenarkan oleh Allah, ayat yang ke-20. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kalau Abraham tidak mempunyai dua unsur di atasnya, yaitu dia tidak goyah terhadap janji Allah. Kedua, imannya tidak sampai kepada Allah pasti melaksanakan janjinya. Imannya barangkali cuma sampai, ya aku berharap Allah bisa melakukan. Wah, itu bukan iman, saudara. Itu suatu keraguan. Maka dia tidak sampai mendapatkan hal yang ketiga. Dia tidak bisa dianggap sebagai, tidak bisa disebut oleh Allah sebagai orang yang benar. Siapa orang benar? Adalah orang yang begitu percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang ia janjikan. Itulah orang benar. Amin. Terus orang yang separuh-separuh imannya, semoga kiranya, ya, maka dia belum orang benar. Orang yang begitu kuat, Allah mampu melakukan janjinya. Dan apa yang terbaik, dia tidak mungkin tidak memberi kepadaku. Ini Abraham. Ayo belajar dari dia. Sehingga dalam masa dunia yang kacau balau nanti akan terjadi. Perang dunia ketiga, saudara. Kemudian kita juga akan mengalami hal-hal yang kacau balau. Jadi kalau sekarang saya dan saudara tidak mempunyai keteguhan pada perjanjian Allah seperti Bapak Abraham, maka saudara dan saya akan mengalami penderitaan yang berat. Tapi orang yang mempunyai satu iman yang kuat, saudara, orang ini akan dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya. Jadi keuntungan apa yang dipetik oleh seorang yang sungguh-sungguh imannya begitu kuat seperti Bapak Abraham? Ya, ini tiga-tiganya ini. Dia bisa mendapatkan, ya, apa yang mustahil pasti akan diadakan oleh Tuhan. Ya, tidak ada rasa bimbang sama sekali. Ya, sebentar tidak ada uang, wah deg-degan sekali. Jangan, saudara tenang aja. Apa sebab? Karena engkau mempunyai perjanjian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebimbangan nanti akan sangat muncul. Sangat tidak terasa spontanitas orang pada bimbang. Melihat apa? Melihat perubahan alam, bencana, mendengar berita-berita yang tidak baik. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, iman sangat penting. Katakan pada samping Anda, iman Anda sangat penting untuk menyelamatkan Anda. Iman saya sangat penting untuk menyelamatkan saya. Amin. Jangan lupa, ya, para kekasih, ini luar biasa, pelajaran luar biasa. Saudara, syarat menerima janji-janji Allah. Abraham, ya, kemudian menjadi Abraham, belum diberi anak, malah dapat musibah, sakit, dan lain-lain. Saudara, itu semua tidak bisa membuat dia, tidak bisa mengubah seorang Abraham, saudara, untuk tidak percaya kepada Allah Yehova. Tidak ada satu musibah, tidak ada suatu perubahan iklim, tidak ada suatu keadaan yang negatif atau positif yang bisa mengubah Abraham. Dia tetap percaya. Saudara, iblis saya yakin banyak berbisik kepada istrinya Sarah, kepada dia, kepada pegawainya. Pegawainya mengatakan ini dan itu segala macam kepada dia. Tapi dia begitu tetap teguh kepada perjanjian Tuhan. Saudara, bisakah saudara seperti dia? Kalau saudara bisa, ya, ini saya tunjukkan gambarnya. Ini adalah salah satu karya dari Ibu Gembala almarhum. Saudara bisa melihat pintu sorga yang terbuka. Dan bantuan Allah, katakan bantuan ajaib ilahi. Turun naik dari Allah Bapa kepada saya untuk memberi kepada saya jalan keselamatan
jalan kemuliaan semasa hidup. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Itu sebab Anda dan saya harus, ya. Syarat menerima janji Allah yang pertama, tidak bimbang. Katakan, syarat pertama saya untuk boleh menerima janji Allah adalah saya tidak boleh bimbang. Amin. Tidak boleh bimbang. Bimbang artinya saudara sudah tahu. Ragu, khawatir, deg-degan, ya saudara. Dan saudara mempunyai pikiran yang tidak karu-karuan karena saudara tidak tetap kepada perjanjian Allah. Orang yang mantap kepada perjanjian Allah, dia jauh dari kebimbangan. Jauh dari kebimbangan. Apa yang dia lihat mustahil, tidak mustahil. Amin. Para kekasih, tadi kita sudah baca ya, Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan 21. Saudara, dari Roma 4, 20 dan 21, saya ingin supaya kita mengerti, ya. Itu sebab kita akan baca satu kali lagi, 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Allah berkuasa untuk melaksanakan. Katakan, Allah berkuasa untuk melaksanakan. Wow, ya ini kalimat indah sekali. Allah berkuasa untuk melaksanakan. Kenapa aku bimbang? Kenapa aku tidak percaya? Wah, memang kelewatan aku kalau aku bimbang, aku tidak percaya. Sungguh aku manusia berdosa, sudah berdosa, kelewatan lagi. Ya, saudara mesti tahu kenapa kita ini seringkali keblok, nggak bisa, doa nggak dikabulkan, tidak dijawab, jalan ke depan, masa depan, berkat yang limpah, pembukaan jalan juga macet di depan kita. Saudara, apa sebab? Karena kita tidak menghargai Allah. Saudara, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa? Yang telah dijanjikannya. Pegang ini saudara, pegang. Pelajaran Abraham selalu hebat dan dahsyat. Ya saudara, para kekasih, sebab dalam ayat yang ke-21 dengan penuh keyakinan ya. Itu kalau saya membandingkan dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya, dalam English Jubilee 2000 Bible disebutkan, saya perlu menjelaskan ini ya. Being fully persuaded that he was also powerful to do all that he had promised. Kata persuaded adalah diyakinkan dengan empati dan love. Saudara, seorang yang sudah mempunyai satu kemampuan, percaya diri, dia bisa mempersuade seseorang. Ya, saudara, umpamanya anaknya atau kekasihnya ataupun juga orang tuanya atau muridnya, saudara, diyakinkan. Diyakinkan bukan dengan dipaksa, tapi dengan empati dan love. Saudara, ini persuaded. Saudara, jadi being fully persuaded that he was also powerful to do all. Saudara, maka saya dan saudara harus tahu bahwa kita ini sudah terkena empati dan cinta Tuhan. Sampai kita begitu yakin bahwa Allah berkuasa untuk melakukan to do all, melakukan segala perkara. Bukan cuma apa yang aku minta. Apa yang aku minta mungkin sedikit sekali. Sepotong, secercah kecil. Tetapi Allah sanggup, dia mempunyai kuasa yang powerful to do all. Untuk melakukan segala perkara. Kuasa yang penuh. Katakan kuasa yang penuh untuk melakukan segala perkara. Coba, saudara dan saya masih mau ragu enggak?
Jangan kelewatanlah saudara. Kalau dia sudah berfirman, Alkitab sudah mencatat bahwa dia sudah mencoba untuk mempersuade saudara dan saya, memikat, meyakinkan dengan empati dan cinta. Masa kita mau menolaknya? Sama dengan saudara menolak cinta Tuhan. Perhatikan, orang yang tidak bisa dipersuade oleh Tuhan, maka dia sama dengan dia menolak cinta Tuhan. Apa artinya persuasi? Diyakinkan dengan passion. Sehingga orang, oh ya percaya. Saudara. Berarti kalau saya tidak percaya, dia sudah mempersuade saya pun, dia sudah secara persuasif mencoba mempengaruhi saya. Entah saya tidak mau percaya kepadanya atau kurang percaya kepadanya. Saudara tahu, itu namanya Timothy Roy menolak cintanya Tuhan. Saudara, ini yang sering kali anak-anak Tuhan lakukan. Bukan dia mengatakan aku tidak cinta kepada Tuhan, tetapi dia sebenarnya sudah menolak. Karena dia tidak mempunyai penuh keyakinan kepada Tuhan. Wah, ini kalau saya jelaskan begini dari tata bahasanya, dari etimologinya, maka kita tahu orang yang bimbang suatu penghinaan pada cinta Allah. Orang yang bimbang adalah suatu penghinaan kepada kasih dan cinta Allah. Itu sebab Allah tidak berkenan untuk memberi, untuk menjawab, untuk mengadakan, untuk mengatur semuanya dengan sempurna. Allah tidak berkenan. Di dalam dunia barangkali hanya sedikit sekali orang yang bisa seperti Bapak Abraham ini. Saya kepingin jadi salah satu yang sedikit ini. Saya belum mencapai, tapi saya harus bisa menjadi. Saudara. Dan inilah satu hal yang saya dan Anda harus ketahui. Penuh kepercayaan. Saudara. Dan inilah yang diandalkan Tuhan untuk bisa mengangkat saudara. Untuk bisa mengangkat saya. Saudara. Itu sebab saya dan saudara kita katakan, saya harus bisa dipengaruhi secara persuasi oleh Allah Bapa. Ya, saudara harus bisa dipengaruhi sama Tuhan. Jangan sampai enggak. Kalau Tuhan bisa mempengaruhi saudara, Tuhan bisa memakai saudara. Tetapi kalau saudara dan saya tidak bisa dipengaruhi Tuhan, Tuhan pakai orang lain. Repot kan saya? Celaka kan saya? Orang lain dipakai, saya enggak. Itu sebab Anda dan saya kita harus semua katakan, saya harus total kepada Bapa di sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan masuk pada akhirnya. Ini satu pelajaran yang perlu saya jelaskan. Kita akan buka 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 ya, para kekasih. Ini pelajaran penting sekali. 1, 2. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Makanya disebutkan perjanjian Allah adalah ya dan amin. Diambil dari ayat ini. Ya, saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya, saudara, untuk memuliakan Allah. Ya, saudara, ya ini bisa dimengerti bagi orang yang rohani ya. Tetapi bagi orang yang kurang rohani tidak bisa menangkapnya. Itu sebab para kekasih saya memberikan terjemahan dari New Translation by Moffat. Agak panjang Moffat menuliskan ya, menerjemahkannya dari naskah asli ini, dari bukan karangan dia sih. For in him is the yes
Yes, yeah. That affirms all the promises of God. Hence, it is through Him that we affirm our amen in worship. Wow. To the glory of God. Ya, jadi maknanya ada tambahan yang banyak di sini, ya. Karena di dalam Dia adalah yes yang meyakinkan, that affirms all the promises of God, yang meyakinkan dan mensahkan semua perjanjian Allah, ya saudara, itu di dalam Yesus. Katakan, di dalam Yesus ada yes atas semua perjanjian Allah. Ya. Nah, ini yang agak beda pada kalimat kedua. Hence, it is through Him that we affirm our amen in worship. Nah, kalimat inilah yang beda, saudara. Kalau kita menangkap dari apa yang terjemahan bahasa Inggris ini, oleh sebab itu, hence, it is through Him, melalui Dia, that we affirm, sehingga kita bisa memutuskan dengan yakin, menetapkan our amen. Kami itu bisa menetapkan amen kami in worship, di dalam penyembahan kami. Nah, ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia menyimpang begitu saja. Akan ada terjemahan yang baru, semoga ini diperbaiki, ya saudara. Nah, menyimpang aja, jadi hanya our amen, tapi in worship tidak ada. Di dalam penyembahan, saudara, to the glory of God. Jadi di sini jelasnya, para kekasih, ya, karena di dalam Tuhan Yesus ada yes. Katakan, di dalam Tuhan Yesus ada yes. Yang menguatkan, memastikan semua perjanjian Allah. Ya. Oleh sebab itu, melalui Kristus, kami juga menetapkan amen kami melalui penyembahan untuk kemuliaan Allah. Ya, saudara, di sini kita melihat, ya. Nah, saya tulis terjemahnya di bawah. Karena di dalam Dia ada ya, yang affirms, yang mensahkan semua janji Allah. Oleh karenanya melalui Dia juga kita mensahkan amin kita di dalam penyembahan. Dus orang yang tidak suka menyembah tidak bisa mengaminkan yes-nya Allah. Orang yang tidak ada penyembahan dalam hidupnya, dia tidak bisa mengaminkan God's promises. He cannot affirm and decide that all the promises of God is hers or his. Saudara, tidak bisa. Jadi bagaimana satu perjanjian Allah, satu perjanjian dari Tuhan bisa kita katakan amin Tuhan, amin Tuhan. Tapi kita tidak suka menyembah Dia. Saudara, orang yang menyembah Dia, dia sedang mensahkan apa yang Tuhan katakan yes di sorga. Dia akan amin Tuhan melalui penyembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi para kekasih, di sini kita melihat, sahkanlah. Tuhan sudah mensahkan. Dia berkata yes. Maka kita harus mensahkan dengan kata apa? Amin. Melalui apa? Penyembahan. Penyembahan di dalam apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka, katakan maka, mudah mendapat mujizat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.